Berarti luar biasa ini semangat anak-anak saya ini. Jadi itu semangat yang luar biasa itu tetap dijaga. Saya angkat dulu semangatnya ini. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya yes ya. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Sekarang saya mengecek dulu kehadiran daripada anak-anak saya. Saya coba absen anak-anak saya dulu. Nanti silakan dijawab hadir bagi yang hadir. Arjun Setiawan Gulu. Hadir. Petri Suwarni Gulu. Hadir. Ernest Mami Razai. Hadir. Friderikus Gulu. Hadir. Carolus Kelvin Gulu. Hadir. Ketri Berniat Gulu. Hadir. Luci Anastasia Gulu. Hadir. Niat Pasra Gulu. Hadir. Pista Natasia Gulu. Hadir. Radiato Gulu. Hadir. Rafael Zafaeli Gulu. Hadir. Baik. Terima kasih anak-anak saya sudah hadir semua. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini anak-anak, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang tema 1 pada subtema 2, yaitu selamatkan makhluk hidup dan hewan sahabatku. Dan sekarang kita lanjut kita pada tema 2, yaitu rukun dalam perbedaan. Jadi untuk itu dulu sebelum kita lanjut, maka saya persilakan dulu untuk melihat buku tema 2 yang ada di mejanya dan membaca kurang lebih 10 menit yang ada di halaman 2 dan 3. Silakan dibaca-baca. Jadi silakan nak. Baik, sudah siap dibaca? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dan pada subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Jadi anak-anak saya, pada pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Ya, yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya melalui video atau pengamatan langsung yang Bapak tayangkan di slide PowerPoint nanti, anak-anak saya atau peserta didik mampu memahami ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati tumbuhan melalui video langsung, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Artinya itu nanti yang harus kita capai. Setelah mengamati tumbuhan juga, ya peserta didik mampu merinci ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya secara mandiri. Jadi nanti ada tugas mandirinya. Selanjutnya, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu membuat proyek. Ya, nanti kita diajak membuat proyek hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan baik. Jadi itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran dan pertemuan kita untuk hari ini kepada anak-anak saya. Jadi untuk itu saya sangat mengharapkan mampu mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah sekarang ada Bapak bawakan satu tumbuhan ini. Saya bertanya kepada anak-anak saya, apa nama tumbuhan ini? Putri malu. Apa? Putri malu. Putri malu. Jadi apa ciri-ciri yang dimiliki oleh putri malu ini? Daun-daunnya tidak disentuh. Iya, daunnya. Daun tidak disentuh. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita. Sekarang Bapak tanyakan slide PowerPoint tentang pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu kedua persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri khusus pada beragam jenis tumbuhan. Ini tanaman kaktus atau tumbuhan kaktus. Sudah lihat di atas? Sudah. Nah, dia ini memiliki daun berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, hidup di tempat kering. Bapak lanjut. Sekarang kita lihat ini apa namanya di atas ini? Apa? Nah, tanaman mawar. Jadi tanaman mawar itu mempunyai duri pada batangnya, memiliki bunga yang menarik dan harum. Nah, selanjutnya tumbuhan Rafflesia, tanaman Rafflesia. Sudah lihat Rafflesia ini? Nah, ciri-ciri khusus yang dimiliki Rafflesia ini mempunyai bunga yang besar, menyembul dari tanah, bunganya berbau seperti bangkai. Ini ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh Rafflesia. Apa lanjut? Putri malu. Nah, di putri malu ini merupakan salah satu jenis tumbuhan
di mana daunnya menutup jika disentuh. Itu ciri-ciri khususnya. Kalau kita sentuh, dia menutup daunnya. Kemudian mempunyai duri pada batangnya. Makanya dia disebut sebagai putri malu, karena dia ini ketika disentuh, dia itu malu. Selanjutnya, cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau tumbuhan kaktus ini, artinya tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ya, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau disebut xerophyte. Xerophyte artinya tumbuhan yang hidup di daerah kering. Jadi salah satunya adalah kaktus. Nah, selanjutnya ada juga tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu artinya tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Contohnya tanaman teratai. Kalau teratai ini dia itu hidup di daerah perairan, makanya dia disebut sebagai hidrofit. Kemudian ada lagi contohnya eceng gondrong. Eceng gondrong. Jadi selain teratai ada juga eceng gondrong, teratai dan lili, dan juga kangkung, ini salah satunya. Nah, ciri-ciri yang mereka miliki yaitu batanya berongga, berdaun lebar, tangkai mengembung, berakar pendek dan halus. Jadi itu ciri-ciri yang dimiliki mereka. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Tumbuhan higrofit itu artinya tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya seperti lumut. Selanjutnya, tanaman higrofit ini memiliki ciri-ciri khusus. Ya, contohnya hidup di tempat yang lembab, berdaun tipis dan lebar, bahkan biasanya tidak tampak. Contohnya tumbuhan pakti. Silakan apa yang sudah Bapak tanyakan tadi, apa yang kurang kalian pahami, silakan ditanya. Siapa? Oke, silakan Beatrice. Apa tanaman xerophyte? Iya, silakan Mas. Beatrice bertanya apa tanaman xerophyte. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Apa tanaman hidrofit? Oke. Baik. Ada lagi? Tidak? Jadi yang ditanyakan oleh si Beatrice tadi, dia bertanya tentang apa yang disebut dengan tanaman xerophyte. Tanaman xerophyte itu tanaman yang hidup di daerah kering. Ya. Tanaman xerophyte itu daerah atau tanaman yang hidup di daerah kering. Contohnya tadi seperti tumbuhan kaktus. Ya. Kemudian si Tasya bertanya, apa itu hidrofit, Pak? Oh iya, hidrofit itu artinya tumbuhan atau tanaman yang hidup di daerah perairan. Contoh tadi seperti apa? Eceng gondrong, teratai, ya kan? Ya. Dan lili, dan termasuk juga tumbuhan kangkung. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada kan? Tidak. Baik, Bapak Lantu, sekarang saya bagi kalian ini menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 itu diketuai oleh si Beatrice, kelompok 2 diketuai oleh si Tasya, kelompok 3 diketuai oleh si Catherine. Jadi, oke, sekarang dengarkan petunjuk dari Bapak. Ya, kelompok 1, ya kelompok 1 juga kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya ganti nama kelompoknya menjadi kelompok visual. Sekarang tugasmu itu kalian tulis, ya, kalian tulis di dalam satu kertas yang bagus, kalian rangkai menjadi tulisan indah, menjadi poster dia. Nah, tahu poster kan? Kita paparkan di atas tulisan bagus. Kamu identifikasi atau amati tumbuhan yang telah Bapak sayangkan di slide PowerPoint tadi. Kemudian kalian buat di dalam satu tulisan sehingga menjadi tulisan yang indah. Selanjutnya, untuk kelompok 2. Siapa kelompok 2? Nah, kelompok 2 itu namanya kelompok auditori. Kelompokmu itu, kelompok auditori itu artinya mengamati tadi tumbuhan yang telah Bapak kasih di atas. Sudah lihat tadi kan? Nah, kemudian kalian buat tabel. Kalian buat dalam tabel apa ciri-ciri khususnya. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya kasih namanya kinestetik. Untuk kelompok kinestetik, tugasnya itu, tahu tugas kalian? Dengarkan. Kalian buat dalam satu tulisan atau kalian gabungkan, contohnya tumbuhan hidrofit seperti ini, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu kalian buat, setelah kalian amati, baru nanti kalian suruh presentasi di depan. Begitu ya? Begitu ya? Ya. Paham? Oke, baik. Sekarang silakan, saya persilakan untuk masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Kelompok visual, silakan. Tepuk tangan buat kelompok visual.
Oke. Oke, silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok visual ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Tanaman terbagi menjadi 3. Pertama, xerophyt. Xerophyt adalah tanaman yang hidup di daerah kering atau padang pasir. Jenis-jenis tumbuhan xerophyt: kaktus, kurma, dan naga. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat perairan. Jenis-jenis tumbuhan hidrofit: teratai, kangkung, dan bakau. Ketiga, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Jenis-jenis tumbuhan higrofit seperti lumut dan paku. Kelompok auditori, tepuk tangan buat mereka. Oke, bagus, luar biasa. Yang diwakili oleh si Tasya. Kami dari kelompok 2 yang bernama kelompok auditori. Hidrofit hidup di daerah perairan. Sedangkan extorofit dia hidup di daerah kering seperti kurma, naga, dan kaktus. Enceng gondong teratai seperti paku, mulut dan keladi. Demikianlah hasil kelompok kami pada hari ini. Kesempatan untuk kelompok kinestetik. Ya. Baik, kami dari kelompok 3 namanya adalah kinestetik. Tumbuhan terbagi 3 adalah: 1. Xerophyt adalah yang hidup di daerah kering seperti kaktus, naga, dan kurma. 2. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab seperti pakis dan lumut. 3. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di perairan, misalnya teratai dan eceng gondong. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat mereka. Baik, itulah materi yang kita pelajari untuk hari ini. Dan harapan Bapak kepada anak-anak saya, materi ini selalu diulang lagi di rumah. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita capai, ya, yaitu kita telah belajar tentang ciri-ciri khusus tumbuhan, seperti tadi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Ciri-ciri khusus tumbuhan itu berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Ada tumbuhan xerophyt yang hidup di daerah kering, contohnya seperti kaktus. Ada tumbuhan higrofit yang hidup di daerah lembab, contohnya seperti paku-pakuan. Ya. Kemudian ada tumbuhan hidrofit, ya, di mana tempat hidupnya itu di daerah perairan, contohnya eceng gondong, kangkung, encer, dan lain-lain. Begitu. Contohnya tadi teratai. Jadi itulah tentang ciri khusus yang dimiliki masing-masing tumbuhan terkait dengan habitatnya. Selanjutnya, kita tadi telah mempelajari tentang teks proklamasi dan makna daripada bendera merah putih di Indonesia. Teks proklamasi itu ada beberapa informasi yang ada di sana, ya. Itu teks proklamasi itu dibacakan oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno, Insinyur Soekarno. Kemudian diikuti oleh Hatta. Jadi mereka itu membacakan pada tahun atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah teksnya tadi. Sedangkan pada bendera merah putih ini ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yaitu merah artinya berani, putih artinya suci. Itulah jati diri bangsa Indonesia. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Dan harapan saya kepada anak-anak saya mampu merefleksi pembelajaran ini. Apa tujuannya, apa maknanya dalam kehidupan saya, apa yang saya kurangin, apa yang kekurangan saya dalam mengikuti pelajaran ini, supaya anak-anak saya tetap memahami itu dengan baik. Paham ya? Paham? Paham? Nah, untuk tugas individunya silakan dikerjakan tugas yang ada di buku tema 2. Itu dikerjakan sama anak-anak saya, dikerjakan itu di rumah dan diulang kembali. Jadi hasil proyeknya ini akan Bapak kasih nilai nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Ya, silakan keluar nak, silakan. Sudah bisa pulang ya. Oke.